Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Satu ini. Tadi nomor 11. Oh, kekurangan. Ya, nomor 12 ini. Faiz diberi tugas untuk mengembangkan sebuah aplikasi publik yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang layanan pemerintah. Bagaimana cara Faiz memastikan aplikasi yang dikembangkannya itu agar lebih efektif? Apakah A mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan fitur-fitur unik dalam aplikasi, ataukah B membuat aplikasi dengan antarmuka yang mirip dengan aplikasi yang sudah ada, atau C mengambil fitur-fitur dari aplikasi lain dan menggabungkannya menjadi satu, atau D menambahkan beberapa fitur sederhana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau E mempercayakan pekerjaan kepada tim lain karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup. Jadi berarti ada aplikasi yang rencana itu publik, go public, gunanya ya informasi tentang layanan pemerintah. Nah, kira-kira Faiz ini akan menggunakan strategi mana? Apakah identifikasi kebutuhan lalu kembangkan berdasarkan itu, atau dia membuat aplikasi dengan antarmuka itu maksudnya itu tampilannya itu mirip dengan yang sudah ada, atau C mengambil fitur-fitur jadi mengambil fitur ini jadi satu, atau D menambahkan beberapa fitur sederhana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau E mempercayakan kerjanya jadi orang yang mampu aja. Kita coba lihat. Jawabannya adalah A. Oh, nggak ada yang A ya? Oh, ada di atas tadi. Jadi mengidentifikasi dulu kebutuhan masyarakat dan mengembangkan fitur-fitur unik dalam aplikasi. Dan D itu memang mirip, menambahkan beberapa fitur sederhana yang kira-kira sesuai dengan, tapi ada kata-kata kira-kira. Jadi kira-kira sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kira-kira sama si ini. Kalau ini kan dia lakukan identifikasi, baru dia kembangkan. Itu aja bedanya, ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nanti biar nyandak waktunya. Yang 12, Anda adalah seorang PNS yang bekerja dalam sebuah organisasi pemerintah. Organisasi ini membuat keputusan yang kontroversial dan mendapat kritik dari masyarakat luas. Sementara itu, keputusan ini sebetulnya berkaitan dengan beberapa hajat hidup masyarakat banyak. Bagaimana Anda akan berperilaku? Ini tuh baru tadi terkait royal ini. Loyal ya, jadi perilaku loyal. Apakah Anda secara terbuka mendukung keputusan organisasi dan mencoba meredam kontroversi dengan memberikan penjelasan yang masuk akal? Atau B, Anda bergabung dengan kritik publik tadi, demo tadi, dan kemudian ikut menyuarakan ketidaksetujuan, atau A atau C, Anda menghindari terlibat dalam kontroversi dengan diam-diam mendukung keputusan organisasi, atau D mengajukan pengunduran diri sebagai tanda protes terhadap keputusan yang kontroversial tersebut, atau E Anda mencari dukungan dari sesama pegawai untuk membatalkan keputusan tersebut. Nah, ini apa nih kira-kira ya? Ya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah A. Ini semuanya A. Oke, siap. Jadi Anda harus mendukung keputusan organisasi secara terbuka, tidak masalah. Misalkan melalui apa istilahnya itu, melalui IG, melalui Facebook. Misalnya Anda bagian dari Kementerian Pendidikan. Nah sekarang kan Anda harus pakai skripsi. Kemudian ada orang nggak setuju gitu misalkan. Anda ya dengan terbuka saja. Karena apa? Suatu kebijakan diambil itu pasti sudah apa istilahnya itu sudah melalui uji, uji ada risetnya, ada apa istilah naskah akademiknya dan segala macam. Atau C menghindari terlibat kontroversi ya, dan diam-diam mendukung. Intinya itu mendukung, loyalnya di situ. Intinya mendukung. Jangan sampai Anda ikut dalam demo itu. Walaupun ya boleh kan apa, kita demo kita kan warga negara juga betul boleh, tapi ya nggak bisa gitu selama Anda aktif. Apalagi itu adalah organisasi atau instansi Anda, gitu ya. Oke, karena betul semuanya kita lanjut aja. Nomor 13, Anda baru saja dimutasi ke tempat baru dari ibu kota ke daerah yang masih cukup sederhana sarana dan prasarananya. Di tempat yang baru ini sudah ada tim dengan hubungan kerja bersama selama bertahun-tahun. Maksudnya udah ada tim yang solid lah. Bagaimana Anda memilih jenis kontribusi untuk membangun hubungan tim yang harmonis dalam situasi ini. Jadi ini jelas nih nilai harmonis. Jadi jejaring kerja, harmonis, profesionalisme ya. Itu basisnya. A mencoba memperkenalkan budaya kerja baru sesuai dengan panduan di pusat. Jadi Anda karena orang pusat nih, oh enggak gitu Pak kerjanya. Gini nih saya ajarin. Atau B
melakukan pekerjaan sebagaimana biasa dan tidak mengganggu dinamika tim, ya. Jadi ya gimana Bapak aja lah biasa. Saya akan orang baru, saya terbuka. Atau C, tidak segan bertanya kepada tim yang telah ada mengenai metode dan budaya kerja. Atau D, mencoba untuk tidak terlalu mendominasi tim dengan memberikan instruksi. Jadi instruksi wajar-wajar saja. Jadi jangan dulu mendominasi tim. Atau E, memilih anggota sebagai tim inti. Jadi ada anggota yang dipilih untuk melakukan akselerasi pekerjaan. Mungkin didatangkan atau memilih anggota baru atau memilih anggota yang ada untuk mempercepatkan. Anda kira ini kayaknya bakalan lama deh kalau kerja kita pilih. Kita akan lihat ya, jawabannya adalah C. Ya. Jadi poinnya adalah C. Jadi nggak segan bertanya. Kenapa? Karena ada metode dan budaya kerja yang sudah ada di situ. Jadi itu strateginya biar harmonis. Kemudian juga ketika sudah ditanyakan, sudah masuk, sudah adaptif, kemudian baru bisa kita kembangkan, ya, memperkenalkan budaya kerja yang ternyata sudah berbeda di pusat. Sementara yang bisa jadi alternatif untuk sementara adalah memberikan instruksi yang wajar. Jadi tidak langsung kayak A gitu ya, memaksa memperkenalkan gitu ya. Gini loh di pusat. Itu akan mengganggu harmonisnya. Atau juga tidak seperti yang E, jadi milih ngambil anggota dari luar atau anggota yang sudah ada kita pecah gitu, itu akan mengganggu sekali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Tugas harian adalah standar utama pelayanan bagi setiap PNS. Beberapa hari yang lalu terjadi perubahan regulasi yang cukup signifikan, terutama beberapa SOP dan panduan tugas harian. Kinerja yang telah dinilai baik selama ini juga akan terdampak dengan adanya perubahan ini. Menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ini nilai adaptif menghadapi perubahan. Apakah Anda akan menolak untuk menerima perubahan dan tetap melanjutkan tugas seperti biasa? Atau A atau B, Anda mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas perubahan ini dan memberikan kritik terbuka pada keputusan tersebut? Atau C, Anda merasa cemas tapi mencoba untuk memahami alasan di balik perubahan dan beradaptasi sebaik mungkin? D, atau Anda langsung mencari pekerjaan baru di tempat lain yang lebih stabil? Atau E, Anda curhat dengan rekan kerja lain untuk mencari dukungan dan mempertahankan kesehatan mental Anda? Jadi biar ini jadi curhat itu, kamu dengerin dong, aku tuh lagi sakit hati banget nih dan segala macam. Kira-kira apa nih? Ya. Atau Anda langsung cari kerjaan baru aja, udahlah saya keluar aja dari PNS, nggak enak kerja kayak gitu. Bisa, boleh gitu ya, boleh aja. Atau Anda cari orang yang bertanggung jawab, siapa sih yang bikin aturan baru ini tuh? Kemudian Anda kok kritik dia ya untuk ini. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Banyak yang C. Anda merasa cemas, jadi cemas juga. Karena kan standarnya beda nih, SOP-nya berubah nih. Tapi untuk mencoba untuk memahami alasan di balik perubahan dan beradaptasi sebaik mungkin. Gitu ya. Nah, atau yang E, Anda bisa curhat. Karena memang ada kecemasan di situ. Kalau yang B itu bukan solusi. Ini biasanya ada soal lain modelnya kayak gitu. Misalkan Anda kena tegur, lalu Anda akan lakukan apa? Jawabannya biasanya apa? Jawabannya adalah menerima itu. Walaupun mungkin menahan kesedihan atau marah, tapi kita menerima. Jangan pilih yang mencari siapa nih yang laporin saya. Nah, itu pilihan paling akhir bisa. Itu ya.